Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya Ihsan Maulana di channel. Ihsan Jiharka. Oke, itu teman saya, namanya Farid. Oke. Nah, di sini kebetulan alhamdulillah udah beberapa bulan, udah beberapa minggu, udah beberapa pekan saya tidak mengupload seperti biasa, vakum terlebih dahulu, tetapi alhamdulillah kesempatan kali ini kita semua dipertemukan kembali nih untuk berdiskusi, membicarakan, mengupas apa itu ilmu, terutama ilmu Al-Quran yang sekarang akan saya bicarakan. Ilmu Al-Quran, ketika belajar Al-Quran di masa pandemi seperti ini, itu sangat banyak tantangannya. Tantangannya bukan cuma sekedar tantangan biasa, tapi tantangan yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Salah satu contoh, kita memorojaah itu terasa membosankan. Kita membaca Al-Quran terasa membosankan. Itu tantangan yang akan sering kita hadapi ketika ada pandemi seperti ini. Nah, di sini alhamdulillah nih kita akan mencari solusinya. Oke, mencari solusinya. Untuk itu Oke, sekarang kita kedatangan teman kita nih. Hai guys. Untuk membicarakan masalah di pandemi seperti ini, terutama dalam pembacaan, terus dalam memurojaah Al-Quran. Oke. Ya, Pak Ustadz, saya mau nanya nih. Kan saya akhir-akhir ini tuh males untuk murojaah nih. Terus Sarannya apa nih dari Pak Ustadz? Nah, ini ya, yang pertama kita cari dulu sebab nih, sebabnya apa? Terus apa sih yang menjadi latar belakang kenapa kita seperti itu? Kira-kira latar belakang Mas Farid ini kenapa nih? Nah, semenjak WFH kemarin kan ya, bekerja dari rumah tuh kayaknya kebanyakan bekerja. Udah gitu capek di rumah. Ya siap. Maaf guys, grogi. Jadi gitu, maksudnya nggak terfokus untuk murojaah. Kalau kerja di luar kan kita ada hafalan yang harus kita hafalin gitu. Sebenarnya hal seperti itu bukan jadi alasan ya. Ketika kita bekerja di rumah maupun di luar rumah itu nggak jadi alasan sebenarnya. Yang pertama yang harus kita perhatikan tetap niat. Ketika niat kita kuat untuk memurojaah, untuk menghafal dimanapun kita berada, mau di mana, mau di indoor, mau di outdoor, kalau kita niatnya udah kuat, tekadnya udah mantap, pasti bisa insya Allah. Terus yang jadi masalah ini apa sih namanya, masalah ketika kita ada pandemi seperti ini nih, orang-orang kelihatannya bosan, kelihatannya jenuh dengan keadaan seperti ini ya. Kita jangan dulu berbicara itulah, kita berbicara tentang keumuman dulu. Apa sih yang membuat seperti itu? Membuat apanya nih? Membuat orang-orang tuh kelihatannya jenuh, nggak ada kerjaan, rebahan pun sekarang menjadi hal yang Rutinitas dan mereka pun terasa jenuh banget gitu, padahal emang istirahat kan dibutuhkan, tetapi sekarang istirahat kelihatannya terlalu banyak, istirahat pun bosan orang-orang gitu. Mungkin pertama ya karena aktivitas kita tuh seperti dibatasi gitu. Kita keluar rumah saja kan tidak disarankan untuk keluar rumah. Udah gitu kita kok jadi lupa sih Pak. Anjir. Gak apa-apa. Terpotong. Nah, tadi kita udah berbicara masalah apa sih latar belakangnya, terutama dalam Kebosanan tuh. apa sih namanya, rutinitas Mas Farid sendiri. Nah, untuk itu saya mungkin punya pendapat tentang kenapa sih orang-orang merasa bosan gitu, merasa jenuh akan hal pandemi seperti ini. Karena mungkin ya, yang pertama itu kegiatan mereka itu aja, nggak pernah mereka berkegiatan yang berwarna gitu. Iya. Kalau udah A, bahkan bisa menimbulkan mereka pun udah merasa bosan nih. Jadi segala cara pun biar bisa menciptakan suasana yang baru, mereka melakukan hal-hal yang melarang atau melakukan hal-hal yang tadinya dilarang mereka melanggar. Seperti ketika kita jangan
jangan dulu keluar, mereka keluar memaksakan seperti ke mall, ke pasar kayak gitulah. Nah itu kan pemerintah udah mengadakan new normal Pak. Nah itu new normal itu apa ya itu? New normal ini ketika masyarakat Indonesia dipaksa dibolehkan untuk memaksakan kehidupan seperti biasanya, seperti dulu. Tetapi dengan catatan harus memperhatikan protokol kesehatan gitu. Nah sekarang kan lagi rame tuh ya kayak pesepeda gitu. Kita lagi booming nih di Indonesia mengenai olahraga sepeda. Nah ketika corona datang, kita tidak boleh keluar. Nah ketika pasien positif corona 50.000 nih di Indonesia, kenapa dibolehkan mengeriung gitu? Apakah kondisinya sudah normal? Nah, seperti kalau yang saya baca, yang saya teliti, masyarakat Indonesia itu tadi udah merasa bosan dan pemerintahnya pun mencari solusi yang terbaik nih, bagaimana rakyat Indonesia supaya tetap sehat tetapi dengan protokol atau peraturan yang sudah ada. Jadi kalau kata saya sih kayak kita dibatasi nih, jangan keluar, tetap yang corona tetap ada, yang sembuh tetap ada, yang tidak terkena tetap ada, tapi kita coba dengan suasana new normal ini gitu kan. Kembali lagi ke yang tadi, ketika kita merasa bosan dengan Al-Quran, sepertinya kayaknya gak terlalu jadi masalah sebenarnya gitu kan. Yang namanya Al-Quran ini gak mengenal waktu, gak mengenal suasana, gak mengenal umur juga sebenarnya. Ketika kita memulai memurojaah itu yang pertama tadi niat, Mas Farid. Nah tapi kan saya futur nih Pak, lagi futur banget nih. Gimana cara mengatasi futur itu Pak? Itu kita harus mencas diri, mencharger diri supaya sih, jadi intinya ketika barang elektronik aja yang kita punya itu harus di charger, diri kita pun harus di charger dengan ada bisa dengan kajian, dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, murotal, itu akan sedikit membantu, karena hidayah itu bukan hadiah, tetapi hidayah itu harus dijemput dengan kita sendiri, nggak pasti nggak ujuk-ujuk datang gitu. Berarti kita ikhtiar juga mencari itu. Yang tadi niat dulu, yang kedua ikhtiar, yang ketiga apabila kita udah ikhtiar, udah usaha tetapi hasilnya tidak memuaskan, itu bukan salah kita. Yang salah itu nggak ada usaha, nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha diri dari diri kita sendiri, itu yang salah gitu. Jadi ya buat teman-teman semuanya, saya juga masih kadang malas juga, kadang tidak konsisten, tapi ayo sama-sama. Ketika saya membuat video ini pun, ini sebenarnya memotivasi diri saya sendiri, Mas Farid, sama teman-teman semua. Semoga video ini memberikan manfaat, motivasi ya. Ada sedikit bercandanya, tetapi jangan dijadikan sebagai bahan leluconan, karena niatnya membuat video ini untuk men-share ke teman-teman semua kebaikan yang ada di dalamnya. Ya segitu aja Mas Farid, terima kasih atas kehadirannya. Semoga channel Ihsan Jiharka ini semakin berkembang. Amin, dengan amin, ya Allah. Di dalamnya terisi kebaikan-kebaikan untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe guys ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.